Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa lagi hari ini, Rabu 21 Mei 2025. Saya percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan ini. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Inilah kami Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, umat kepunyaan-Mu. Kami bersyukur ya Bapa di sorga karena di pagi hari ini kami boleh diberikan lagi kesempatan untuk menikmati berkat anugerah Tuhan. Dan mengawali aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Diberkatilah kami semua yang sedang menonton, menyaksikan tayangan YouTube ini. Berkati kami agar kiranya kami dapat bersama membaca merenungkan firman Tuhan. Dan biar kiranya apa yang akan kami baca dan renungkan itu boleh mendapatkan tempat di hati kami sehingga dapat kami aplikasikan dalam perjalanan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama di pagi hari ini diambil dari kitab Wahyu pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-4a. Firman Tuhan berkata, "Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi." Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema renungan harian keluarga kita di pagi hari ini ialah diberi kuasa untuk menghakimi. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kata tata-tata pada ayat yang telah kita baca tadi pada ayat 4a ini berasal dari kata Yunani tronos yang juga dapat berarti penguasa, sehingga tata yang dimaksud pada ayat ini merujuk pada tempat yang diduduki oleh seorang yang memiliki kekuasaan atau kuasa atau orang yang memiliki jabatan yang tinggi. Kata tata dalam ayat 4a ini ditempati oleh orang-orang yang memerintah bersama Yesus, yaitu para pemenang dari semua jemaat yang tetap mempertahankan imannya. Mereka yang duduk di atas tata ini bukan hanya diberi kuasa untuk memerintah, tetapi diberi kuasa untuk menghakimi. Orang yang diberi tanggung jawab untuk menghakimi adalah orang yang dapat dipercaya, mampu bersikap adil dan bijaksana, menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Itu berarti orang-orang yang duduk di tahta tersebut adalah orang-orang yang demikian. Jika ayat ini diberikan kepada jemaat pembaca Yohanes, berarti jemaat dipanggil untuk menjadi orang yang demikian. Dan jika mereka bertindak seperti itu, maka mereka layak duduk di tahta-tahta tersebut. Jadi, dapat dikatakan bahwa tahta tersebut menuntut suatu kualitas hidup yang tertentu yang tidak semua orang sanggup untuk dapat memenuhinya. Namun, bukanlah hal yang mustahil. Tuntutannya sangat jelas, yaitu hendaklah setiap orang yang percaya menjadi orang yang dapat dipercaya. Orang yang mampu bersikap adil dan bijaksana dalam menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Ia sendiri harus melakukannya terlebih dahulu sebelum melakukannya kepada orang lain. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus mempertahankan iman sebagai orang percaya di tengah kemajuan zaman bukanlah hal yang mudah. Demikian pula upaya untuk menyatakan iman dengan menjadi orang yang dapat dipercaya, mampu bersikap adil dan bijaksana, mampu menentukan apa yang benar dan salah, itu bukanlah hal yang mudah. Tetapi itu juga bukan hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Hal ini dapat dirasakan juga secara khusus di tengah-tengah kehidupan kita dalam berkeluarga. Sebagai orang tua yang terutama harus menemukan pola yang tepat dalam mengajar dan membimbing anak-anak supaya anak-anak dapat menjadi orang yang dapat dipercaya, orang yang mampu bersikap adil dan bijaksana, dapat menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Sehingga dengan demikian, orang tua seharusnya menjadi teladan bagi anak-anak
Sehingga sebagaimana maksud dari firman Tuhan di saat ini yang disampaikan Yohanes kepada jemaat di saat itu, anak-anak atau orang yang percaya bisa menjadi orang yang dipercaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan sorga untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama di pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan karena lewat kebenaran firman-Mu kami semakin diingatkan untuk menjadi orang percaya yang dapat dipercaya, menjadi orang yang bijaksana dan adil, dapat menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Mampukan kami ya Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan, dimanapun kami berada, kami melakukan apa yang Engkau kehendaki. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, di saat ini kami hendak mendoakan untuk Jemaat Gemim Maranatha Selatan. Tuhan memberkati mulai dari pelayan khusus yang ada, penatua, diaken, dan juga pendeta yang ada. Bahkan segenap perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Maranatha Selatan. Engkau kiranya akan memberikan mereka kebijaksanaan, sehingga mereka dapat bersikap adil, bijaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan berkati mereka, beri sehat dan kuat. Bahkan pula Engkau memberkati pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Maranatha Selatan, sehingga boleh berjalan dengan baik, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di saat ini juga ya Bapa, kami mendoakan untuk kami semua yang sementara menyaksikan channel YouTube dalam edisi Renungan Harian Keluarga di hari Rabu tanggal 21 Mei ini. Tuhan kiranya akan memberkati pribadi lepas pribadi kami bersama dengan kehidupan keluarga kami masing-masing. Anugerahkanlah kesehatan dan kekuatan, diberkatilah segala tugas, kerja, usaha, upaya kami, dimanapun kami pergi dan berada, kiranya selalu ada dalam lindungan dan pemberkatan Tuhan. Kami mendoakan apabila di antara kami ada yang sementara mengalami pergumulan kehidupan, apapun yang sedang kami alami saat ini, kiranya Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya, sehingga kami dapat melewati semuanya itu dan tetap berpegang teguh pada iman percaya kami kepadamu. Bagi mereka yang sedang merayakan syukur karena ketambahan usia, pribadi maupun pernikahan, maupun syukur lainnya, kiranya Tuhan yang akan menyempurnakan sukacita mereka. Ajar kami semua untuk selalu mengucap syukur dan selalu mengutamakan Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, di saat ini juga kami hendak mendoakan untuk tim multimedia Jemaat Gemim Maranatha Selatan yang senantiasa berkontribusi sehingga renungan harian keluarga boleh terlaksana dengan baik. Tuhan berkati mereka, berikan hikmat dan kebijaksanaan, kesehatan dan kekuatan sehingga mereka dapat terus melayani Tuhan lewat talenta yang mereka miliki. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan anugerahkanlah kami hikmat dan kebijaksanaan sehingga kami dapat melewati hari ini dengan penuh rasa syukur, dengan penuh tanggung jawab, kami dapat melakukan apa yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini kami yang berdoa dan bermohon, kami bawa doa ini di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Selatan. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.